Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak yang soleh dan solihah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi soal uraian sesuai kisi-kisi PSAJ kelas 6 tahun 2022-2023. Pada kisi-kisi uraian untuk soal nomor 36 itu indikatornya menyebutkan bahwa disajikan sebuah cerita yang berkaitan tentang Quran surat Al-Maidah dan surat Al-Hujurat. Bunyi indikator kisi-kisinya adalah disajikan sebuah cerita yang berkaitan tentang Quran surat Al-Maidah ayat 2-3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12-13. Peserta didik dapat memberikan argumentasi atas pilihan sikap yang ditentukan. Jadi, kemungkinan pada soal akan keluar tentang surat Al-Maidah dan surat Al-Hujurat. Jadi, kalian harus menghafalkan keduanya, karena kita belum tahu yang akan keluar surat Al-Maidah atau surat Al-Hujurat. Yang akan kita bahas pertama yaitu surat Al-Maidah ayat 2. Seperti yang pernah Bu Nurul jelaskan, Al-Maidah ayat 2 itu kena setiap ayat Al-Quran yang turun itu pasti ada asbabun nuzulnya atau sebab diturunkannya surat itu atau cerita di balik turunnya ayat itu. Kenapa ayat itu bisa turun? Kenapa surat itu bisa turun? Jadi nanti kita akan bahas tentang sebab-sebab turunnya ayat sama arti ayat itu dan apa sih isi kandungannya, apa sih maksudnya ayat itu. Pada Quran surat Al-Maidah ayat 2 hanya Bu Guru potongkan ayatnya saja, potongan ayatnya biar mudah menghafalkannya. Jadi di ayat 2 itu intinya ada pada bunyi ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Kenapa surat Al-Maidah ayat 2 itu bisa turun? Apa sebabnya? Apa ceritanya? Jadi, asbabun nuzul surat Al-Maidah ayat 2 yaitu saat itu kaum muslimin berada di Hudaybiyah, di tempat namanya Hudaybiyah, kota Hudaybiyah, dan ingin mengunjungi Ka'bah. Namun dihalang-halangi oleh kaum musyrik, dilarang untuk berkunjung ke Ka'bah, dihalang-halangi, maka dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu berisi tentang janji yang tidak boleh dilanggar antara kaum musyrik dengan kaum muslimin. Di antaranya nanti selama 3 tahun nggak boleh berkunjung ke Mekah, begitu. Tidak boleh ada gencatan senjata, tidak boleh perang dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun. Jadi itu perjanjian Hudaybiyah. Nah, suatu ketika kaum musyrik akan mengadakan bepergian dan melewati tempatnya kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin bersepakat sama teman-temannya, bagaimana kalau besok kita halang-halangi kaum musyrik, kita balas dendam. Kan mereka pernah menghalangi kita ketika mau ke Ka'bah. Lah kita balas dendam, bagaimana kalau kaum musyrik itu kita halang-halangi? Maka sebagai jawabannya, sebagai larangannya Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat 2, yaitu yang berisi tentang larangan untuk berbalas dendam. Tadi arti potongan ayat 2 Al-Maidah ayat 2 yaitu dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Jadi inti dari surat Al-Maidah ayat 2 atau kandungan surat Al-Maidah ayat 2 yaitu berisi tentang yang pertama tadi larangan untuk balas dendam, yang kedua perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, yang ketiga dilarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Misalnya besok keluar ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sesuai ayat di atas, sikap apa yang harus dikerjakan? Berarti tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Berarti sikapnya yang menolong dalam yang hal-hal yang baik. Misalnya menolong membawakan bapak ibu guru yang kerepotan, membawakan buku, meminjami pensil teman yang nggak bawa, gitu. Itu tolong menolong dalam kebaikan.